Ini merupakan tanggung jawab utama yang harus diemban oleh tim DVI dalam mengidentifikasi korban. Keberhasilan identifikasi sangat digantungkan dari dua buah data. Karena sifat identifikasi DVI adalah komparatif, yaitu membandingkan dua buah data yang disebut dengan data antemortem dan data postmortem. Data antemortem adalah data yang kita dapat berdasarkan kita menggali informasi dari keluarga mengenai ciri-ciri korban dan lain sebagainya, juga termasuk dokumen-dokumen pendukung seperti mungkin data rekam medis gigi, kemudian data sidik jari, kemudian juga mungkin keterangan mengenai pakaian yang terakhir dipakai dan perhiasan yang digunakan dan lain sebagainya. Itu data-data yang kita ambil dari keluarga. Sedangkan data postmortem adalah data yang kita dapat dari hasil pemeriksaan jenazah di kamar mayat. Jadi data yang di kamar mayat yang kita periksa sama, sidik jarinya, giginya, sampel DNA-nya kita ambil, dan juga mungkin pakaian yang terakhir yang kita lihat pada jenazah, baik yang masih melekat maupun yang mungkin terlepas dari jenazah. Dan juga ciri-ciri fisik, seperti mungkin tato, bekas luka, dan lain sebagainya. Ilmu forensik dibentuk untuk memahami pola dan perilaku manusia. Dalam kasus ini, melalui bukti, kita dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi pada korban. Ketika kita sudah menerima jenazah dari TKP, nah langkah yang dilakukan oleh dokter forensik adalah mengumpulkan tanda-tanda khusus, contohnya tai lalat, terus bekas luka. Setelah identifikasi semua seperti kita lihat, juga termasuk kita ukur panjang tulang. Pemeriksaan identifikasi tinggi dari tulang biasanya kita menggunakan tulang panjang. Jadi tulang panjangnya kita ambil. Kalau kan sudah terpotong-potong kan ya kita tinggal temu tulangnya ya, kita ukur panjangnya berapa. Nah, dalam pemeriksaan postmortem ini si dokter forensik tidak berdiri sendiri. Kita bergantung beberapa banyak ahli. Jadi di sini ada ahli radiologi forensik, ya, dokter forensik duluan lah ya urutannya lah. Dokter forensik duluan, dokter forensik habis itu dokter gigi forensik, kemudian ahli radiologi, ahli antropologi forensik, ahli DNA. Biasanya kita bersama-sama bareng-bareng melakukan pemeriksaan. Untuk kasus Sriwijaya, jenazah yang pertama kali teridentifikasi adalah melalui sidik jari. Karena metode sidik jari ini yang paling cepat, ya. Ketika jenazahnya kondisinya masih fresh, jarinya masih ada dan bisa diungkap, kita memiliki teman-teman dari Inavis yang bisa membantu mengungkap identitas korban berdasarkan sidik jari. Jika di pemeriksaan awal sidik jari ini kita nyatakan bagus, dalam hal ini mungkin terlihat garis-garis papilernya, karakteristiknya, maka petugas akan menempelkan sidik jari mayat ini langsung ke Almatsus Pusinavis. Jadi tujuannya adalah untuk mencari kandidat-kandidat identitas yang akan kita bandingkan dengan data postmortem yang telah kita rekam dengan kartu AK23. Kalau untuk mengidentifikasi pada saat itu kita sih termasuk relatif cepat ya Mas ya, tergantung dari kualitas sidik jari. Jadi pada saat hari itu tim melakukan pemeriksaan, kalau kandidatnya langsung muncul ataupun data antemortem yang kita peroleh dari keluarga korban memenuhi syarat dan bisa kita nyatakan identik, itu hasil akan langsung keluar. Tapi banyak kendala-kendala yang kita terima. Contohnya, mungkin ada data antemortem yang tidak memenuhi syarat, atau ada juga data postmortem yang kita peroleh dari mayat ini juga tidak memenuhi syarat tadi yang saya katakan ya, kualitasnya kurang baik. Gigi merupakan salah satu metode primer identifikasi. Jadi ketika seseorang telah teridentifikasi berdasarkan gigi, maka bisa dipastikan bahwa identifikasi itu benar. Cuma masalahnya di Indonesia kita tidak memiliki data rekam medis gigi yang baik, yang disebabkan karena mungkin tidak semua orang pernah ke dokter gigi. Alasan gigi kenapa dia bisa digunakan untuk proses identifikasi, karena sifat dari gigi itu sendiri gitu. Jadi gigi itu mempunyai sifat individualitas yang sangat tinggi. Terus selain itu juga kemampuan gigi yang dapat bertahan pada proses pembusukan. Di saat bagian tubuh yang lain dia sudah mulai membusuk, gigi itu masih tetap utuh. Selain itu juga gigi
dapat tahan pada perubahan suhu yang drastis, kayak contohnya misalnya kebakaran ataupun kasus-kasus tenggelam gitu. Tahan terhadap suhu air yang dalam jangka waktu yang lama. Pada kasus Sriwijaya kemarin itu kita banyak data antemortem yang dilaporkan oleh keluarga. Tapi di postmortem sendiri itu data gigi yang kita terima itu kondisinya sangat minim sekali. Jadi pada kasus Sriwijaya kemarin itu kita tidak bisa mengidentifikasi melalui gigi karena itu tadi data yang kita peroleh itu kondisi giginya sudah tidak dalam keadaan utuh, sudah dalam bentuk fragmen-fragmen. Jika metode lain seperti gigi, sidik jari belum menemui hasil, DNA menjadi jawaban untuk dapat mengidentifikasi korban. Namun proses yang dilakukan tentu tidak akan mudah. Sebenarnya tantangan yang utama adalah ketika kita mendapatkan sampel dari korban yang sudah terdegradasi. Dalam artian kalau misalnya dari sampel jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini, kita mendapatkan sampel dari jaringan tubuh yang sudah kecil-kecil, terfragmentasi, dan kondisinya juga sudah terdegradasi karena terendam di dalam air laut. Namun demikian, kami tetap melakukan pencarian atau pemilihan bagian dari sampel tersebut yang masih mengandung DNA yang kemungkinannya nanti bisa kami ambil DNA-nya, kemudian kita petakan jadi profil DNA. Pada dasarnya untuk melakukan pemeriksaan DNA memang tergantung dari sampel barang bukti atau jenis sampel yang kita periksa. Tapi menurut standar operasional prosedur kami, pemeriksaan DNA membutuhkan waktu 10 hari kerja sampai dengan 25 hari kerja.